di Sumeneb sejarah lah, sejarah baru bagi PDIP bisa menjadi pemenang di Sumeneb. PKB akan mengusung kader sendiri sebagai bupati atau sebagai wakil bupati? Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Kali ini saya bersama dengan Ahmad Sa'i. Dia adalah Ketua Komunitas Jurnalis Sumeneb yang sekaligus adalah wartawan dari TVRI. Kita akan berbincang tentang potensi pilkada di November 2024 mendatang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Rutinitas harian apa saja? Ya seperti biasa, kita liputan, diskusi. Ya kalau tidak masih belum bulan puasa itu kan kita ngobrol sambil di warung kopi. Ya banyak hal lah yang kita diskusikan, mulai dari hal yang receh-receh mungkin ya, hingga ke hal-hal yang ya terkait Sumeneb misalnya. Oke, kita hari ini bakalan berbincang tentang menuju pilkada 2024 yang sesuai jadwal akan digelar bulan November. Iya. Kiranya akan ada atau tidak tokoh yang akan mencalonkan diri selain Petahana menurut Mas Ai? Kalau saya tak berkeyakinan pasti ada. Keyakinan pasti ada, cuma siapa dan lewat apa, nah ini mungkin yang masih dalam tanda tanya gitu. Tetapi mungkin sudah bisa diraba-raba, dibaca-baca ya, siapa-siapa yang mulai sering kali muncul di perbincangan di aplikasi medsos atau WhatsApp, terus di perbincangan di tingkatan para aktivis jurnalis senior, seringkali muncul figur-figur yang akan nanti menjadi dalam tanda kutip penantang mungkin. Oke. Dari yang didiskusikan Mas Ai baik di warung kopi atau di tempat lain, sampai ada nama siapa misalnya? 1 atau 3 nama misalnya, selain Petahana? Selain Petahana. Yang muncul sejauh ini justru ini yang akan digandeng, justru yang banyak. Oh, yang akan digandeng oleh Petahana. Oleh Petahana. Ya kalau yang marah itu antara PKB dan PAN gitu. Mungkin dua-duanya ini partai yang memang kalau PKB sudah diketahui selalu dominan kan, selalu menjadi partai pemenang. Cuma tahun ini, pemilu kali ini, ya, ini di Sumeneb sejarah lah, sejarah baru bagi PDIP bisa menjadi pemenang di Sumeneb. Kalkulasi atau hitung-hitungan di pilkada pada November ini, entah kemudian nanti PDIP mau membidik siapa nih, koalisi dengan siapa nih dari sekian partai politik yang perolehan suaranya dominan di Sumeneb gitu. Oke. Dari prediksi Mas Ai, dari 2 partai yang disebutkan tadi antara PKB dan PAN, kenapa diasumsikan akan jadi partner Petahana? Kenapa tidak akan memunculkan calon sendiri? Apa analisanya? Sejauh yang saya ketahui bahwa ini kan menyangkut elektoral kan ya. Oke. Menyangkut wilayah Sumeneb yang kita tahu sosiokulturnya dan mungkin juga basis pemilih misalkan. Kita tahu masyarakat Sumeneb kan, kita tahu ya masyarakat anggaplah didominasi Makassar santri, pesantren. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, dihilangkan dari pencaturan perpolitikan ini pasti akan menjadi pertimbangan oleh PDIP, incumbent lah. Gamblang-gamblangan saja. Analisa bahwa PKB akan merapat ke PDIP sebagai koalisi, apakah karena PKB sudah tidak memiliki figur? Di satu sisi mungkin bisa seperti itu. Di sisi yang lain mungkin banyak hal lah. Kita tahu berkaca pada pemilu pada kali ini, di mana
tidak bisa dipungkiri ya, kos politik Sangat tinggi. sangat Oke. tinggi. Jadi hitung-hitungannya bagaimana kemudian nanti PKB memunculkan kader sendiri. Artinya secara figur mungkin stoknya banyak, tetapi persoalannya adalah Kos politiknya kos mampu atau politiknya tidak? mampu nggak untuk kemudian mendongkrak itu kan, dan menuju M1 ini berhasil nggak misalkan. Nah itu mungkin juga menjadi banyak pertimbangan juga di internal PKB. PKB. Tetapi yang pasti bahwa yang namanya politik pasti dinamis kan. Kita tidak tahu apakah ke depannya dengan beberapa bulan lagi apakah bisa dibilang dalam tanda kutip ada tsunami politik misalkan seperti yang sejauh ini kita sering mendapat informasi itu kan di dunia perpolitikan nasional itu kan. Menurut Mas Sae, di waktu yang kurang lebih antara 7-8 bulan ini, partai-partai besar selain Petahana, selain PDI Perjuangan, masih mungkin tidak membranding atau mempoles tokoh untuk menjadi lawan Petahana? Masih mungkin tidak di waktu yang tinggal 7-8 bulan ini? Memang ya, secara kalkulasi, apalagi kemudian pendatang baru, dengan waktu yang sesingkat ini, rasa-rasanya sih, ini sangat, entah kalau kemudian nanti beda kemasannya, tetapi sepertinya sangat mustahil gitu kan, seolah-olah mereka akan disulap untuk kemudian bisa mendapat dukungan dari masyarakat misalkan. Jadi maka kemudian saya berkeyakinan bahwa nanti calon atau penantang yang akan melawan incumbent ini betul-betul serius atau hanya memenuhi proses pemilu pilkada saja misalkan. Jadi saya masih belum meyakini itu, masih belum yakin bahwa dengan waktu yang singkat ini mampu bisa mendongkrak, apalagi menumbangkan petahana itu sangat jauh dari kalkulasinya ya. Siap. Tetapi yang namanya politik dinamis dan mungkin punya jurus yang bin salabin atau yang tidak tahu, tidak paham. Kira-kira ada tidak dampak dari politik nasional ke politik pilkada di Sumeneb? Seperti yang kita tahu bahwa PDIP di 2 periode dikdaya di Pilpres, tapi kali ini sepertinya dari hasil realcon sementara KPU masih belum memberikan gambaran bahwa PDI menang kembali, ya. Nah, kira-kira akan ada dampaknya tidak terhadap pilkada Sumeneb? Saya rasa sangat ya, artinya pasti sedikit banyak juga akan bisa berdampak juga terhadap pencaturan perpolitikan di wilayah lokal gitu kan. Nah kan yang menjadi kesulitan untuk membaca perolehan PDIP misalkan seperti Pilpres kemarin itu, anomalinya itu antara partai dan Pilpres calon presiden yang diusung ini kok kemudian tidak berbanding lurus gitu kan. Seperti ada ketidakberimbangan. Ini anomali seperti ini sepertinya sulit kemudian untuk kita terka gitu kan. Di mana kemudian titik errornya ini, sehingga kemudian ketika ditarik ke ranah lokalitas misalkan dengan perolehan PDIP di tingkat pusat yang luar biasa, dan bagaimana di wilayah lokal gitu kan, kita tahu bahwa hari ini PDIP pemenang gitu kan. Secara otomatis ini sudah punya gambaran, sudah punya kalkulasi tersendiri. Pemenang kan? di pemilu pileg ini. Oke. Iya kan? Iya. Secara otomatis perolehan suara ini kan sudah menjadi tolak ukur kan. Bagaimana kemudian nanti untuk pilkadanya. Kan tinggal seperti itu. Nah, mungkin tinggal kemudian melengkapi dengan pasangan yang tepat misalkan untuk kemudian mendongkrak dan meloloskan figur yang diusung PDIP ini nanti. Ya kita tahu bahwa pastinya lah incumbent kan. Oke. Sejauh ini
saya lihat belum ada yang secara terbuka terang-terangan siap untuk menjadi melawan incumbent gitu. Khususnya di Sumeneb maksudnya Khususnya ya. di Sumeneb. Siapa orang yang akan digandeng incumbent ini? Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dinafikan dari pembacaan peta politik. Misalkan bisa saja incumbent melirik PAN gitu kan. Ketika satu PAN di Sumeneb juga perolehannya sangat Cukup signifikan kan, dan partainya bisa dibilang sangat ini kan naik daun lah istilahnya. Apalagi di nasional itu menjadi koalisi pemenang kan. Oke. Di Pilpres ini secara tidak menutup kemungkinan koalisi ini akan bisa terjalin gitu kan. Pertanyaannya nanti ketika kemudian incumbent ini memilih dengan PAN, lalu bagaimana dengan langkah PKB misalkan? Apakah nanti dia akan memunculkan figur sendiri siap melawan incumbent atau seperti apa? Membangun poros lain misalkan untuk kemudian ikut kontestasi di pemilu di pilkada pada tahun ini gitu kan. Cuma persoalannya kan kita bisa lihat belakangan ini tidak ada istilahnya riak-riak atau opini-opini yang muncul kan. Biasanya kalau sudah waktu sudah mepet dekat seperti ini sudah muncul biasanya sudah siapa dan dipasangkan dengan siapa misalkan. Nah, kalau dalam waktu yang saat ini belum ada juga penantangnya, ya saya hanya bisa menduga saja ya. Bisa saja nanti hanya bayangan saja. Oke, dijawab cepat. Kira-kira pilkada tahun ini ada 2 atau ada 3 calon kontestan? 2 kontestan. 2 kontestan. Oke, dijawab cepat juga. Kira-kira PKB akan mengusung kader sendiri sebagai bupati atau sebagai wakil bupati? Sebagai wakil bupati. Sebagai wakil bupati. Yang terakhir, kira-kira Demokrat akan mengusung kader sendiri atau kader dari luar? Berkoalisi justru. Oke. Dan yang diusung kader sendiri atau tidak kira-kira? Tidak. Oh, kenapa, Mas? Kenapa analisanya belum memungkinkan Demokrat mengusung kader sendiri di Sumeneb? Ya, kita bisa baca lah cara perpolitikan di Sumeneb. Demokrat seperti apa kiprahnya di Sumeneb, kan seperti itu. Kita tahu bahwa Sumeneb tidak bisa dipisahkan dengan basis-basis, mesti kan seperti itu. Jadi kekuatan untuk pilkada tahun ini saya rasa antara kekuatan hijau dan merah gitu kan. Oh, masih seputar itu. Masih seputar itu, artinya koalisinya justru lebih gemuk atau lebih lebih besar kecenderungannya merah dan hijau ini akan bersatu gitu. Oke. Nah, terlepas nanti penantangnya, wallahu a'lam. Berarti PKB pemenang legislatif kedua setelah PDI dipastikan tidak akan ada calon bupati dari mereka? Sejauh ini dari pengamatan saya ya, sepertinya lebih condong kepada wakil bupati. Wakil bupati. Oke. Itu tadi deretan perbincangan yang kesannya cukup serius tapi pendek, tapi mudah-mudahan ada hasilnya. Iya. Amin. Makasih Mas Ai. Semoga melahirkan pemimpin yang kita harapkan. Luar biasa. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.